Salam kawan-kawan, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya, diberkati secara jasmani, rohani, dan materi. Amin. Teman-teman, saya lagi ada di mana ini? Lagi di taman. Taman Eden. Tidak. Taman biasa ya teman-teman. Karena di Taman Eden itu ada pohon buah terlarang dan pohon kehidupan. Dan saat ini di Taman Eden itu dijaga oleh dua malaikat serafim, begitu ya kan. Siapa aja yang berani masuk mungkin ditebas begitu. Saat ini kita nggak akan bahas Taman Eden teman-teman. Di mana lokasi Taman Eden begitu, nggak begitu. Sini saya hanya lagi santai saja. Oke teman-teman. Ya, karena lagi santai, saya mau cerita sedikit ini teman-teman ya, tentang perjamuan kudus. Menurut teman-teman, apa itu perjamuan kudus? Siapa yang boleh menerima perjamuan kudus? Dan bagaimana cara meminum perjamuan kudus begitu. Kalau ada yang tahu atau ada pendeta yang ngerti, tolong dong di komen di bawah ya teman-teman ya. Menurut kebanyakan gereja-gereja dan orang-orang percaya teman-teman, perjamuan kudus itu adalah salah satu ritual yang berbentuk sakramen begitu kan. Tapi untuk saat ini saya nggak akan membahas tentang perjamuan kudus. Siapa yang berhak minum perjamuan kudus itu akan kita bahas di kesempatan lain aja teman-teman. Nah, di sini yang perlu saya bahas teman-teman, bagaimana cara meminum perjamuan. Apakah minum perjamuan itu diminum atau dicicip? Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Anggap aja ini perjamuan kawan-kawan. Anggap aja ini anggur. Karena saya pernah masuk ke satu gereja kawan-kawan. Saya nggak akan sebut di mana gereja itu dan apa gereja itu. Di gereja itu setiap perjamuan kudus, para jemaat itu hanya dikasih roti. Imamnya saja yang minum, dan dia minum seperti gini teman-teman. Seperti gini. Ada sisanya. Dia hanya minum sedikit begitu. Tapi jemaat tidak dibagi, cukup imam saja. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Tapi saya juga pernah teman-teman melihat ada gereja, dia hanya membagikan perjamuan itu seperti ini. Nah, itu dia kawan-kawan. Di tempat yang satu ini, itu anggur dan roti itu diberikan kepada semua jemaat. Bentuknya kecil-kecil. Nah, setelah diberikan biasanya kita makan begitu kan. Baik roti maupun anggurnya itu diminum habis, tidak ada sisanya begitu. Dan cara minumnya seperti gini, nggak ada sisa. Nah, teman-teman setuju yang mana begitu? Saya tidak bermaksud mempersalahkan ataupun menyesat-nyesatkan orang yang satu dengan yang lain begitu. Saya hanya menanya pendapat teman-teman yang mana. Nah, tolong dong di komen di bawah teman-teman ya. Oke. Di member saya punya teman seorang perempuan teman-teman, gadis cantik. Namanya itu Abigail Rebecca. Sesuai namanya yang cantik, orangnya juga cantik. Karena Abigail itu adalah seorang perempuan bijak dan cantik begitu teman-teman. Dia saking bijaknya bisa menyelamatkan suaminya yang waktu itu hampir dibunuh oleh Daud. Waktu itu Daud belum jadi raja teman-teman. Nah, berkat kebijakannya ini, dia berhasil membuat Daud tidak punya utang nyawa dan berhasil menyelamatkan suaminya. Dan terakhir dari ending ceritanya itu, dia pun akhirnya menjadi istri Daud, teman-teman, yaitu istrinya raja begitu. Dan untuk kisahnya ini tolong aja dibaca nanti di kitab 1 Samuel 25 teman-teman. Nah, begitu juga dengan Rebecca. Rebecca ini adalah Ribka teman-teman. Kita tahu Ribka ini adalah salah satu dari perempuan nenek moyangnya orang Israel, yaitu Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel begitu. Ribka ini saking cantiknya teman-teman, bahkan seorang raja Filistin waktu itu namanya Abimelek begitulah teman-teman ya. Itu ada di Kejadian 26, boleh dibaca. Suka sama dia. Kalau sampai raja menyukai seorang perempuan,
tentu itu punya kelebihan tersendiri begitu, karena selera raja itu bukan kaleng-kaleng teman-teman, begitulah dalam istilah sekarang ya, bukan kaleng-kaleng begitu. Dan dia ini juga adalah seorang yang kaya gitu, bukan orang kaya, apa nama itu, orang yang kuat. Saudara nanti bisa baca di Kejadian 24 bagaimana dia bisa menimba air dan memberi minum unta. Nah, itu ada di ayat 16, 17, 18 dan selanjutnya nanti. Karena kita tahu teman-teman, unta itu minumnya banyak begitu. Tapi Ribka ini mampu menimba air untuk memberi minum unta-unta ini, teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman ada nggak perempuan seperti ini di zaman sekarang? Kuat dia begitu. Nah, teman saya ini, Abigail Rebeka ini, kita kembali lagi teman-teman. Abigail Rebeka ini dia punya pendapat sendiri tentang perjamuan kudus. Nah, apa pendapat dia? Mari kita saksikan teman-teman. Ini dia. Begini nih contohnya, kita mau perjamuan kudus. Contohnya ini si anggurnya ya. Nah, ini yang mau kita perjamuan kudus. Ini kan gede ya ininya ya. Nah, yang ini kan berarti masih menjadi minuman biasa. Waktu saat kita seperti ini dituangkan ke sini ya. Waktu kita saat tuangkan seperti ini dan kita doakan dan kita angkat kepada Tuhan Yesus setelah memecah-pecahkan roti, memakan roti, lalu kita angkat seperti ini kepada Tuhan Yesus, memperingati ini nih, si anggur ini, si minuman ini kan ceritanya ini tadinya anggur. Karena kita sudah berdoa kepada Tuhan Yesus dengan iman, dengan sakral, dengan apa, ini berubah, bukan anggur lagi, tetapi ini menjadi darahnya Tuhan Yesus. Setelah berdoa dan setelah diangkat ke atas, kita imanin, kita telah minum begini, darah Tuhan Yesus. Ingat, itu darah Tuhan Yesus yang mengalir dalam tubuh kita. Lalu kita berdoa sama Tuhan. Itu begitu kesakralannya, bukannya disisain. Kalau kita sisain di sini boleh, kita sisain di sini. Sisain di sini tuh nggak boleh. Ini karena udah sakral, kita udah naikkan ke atas, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus udah ubahkan dari minuman biasa menjadi darahnya Dia. Minum, habiskan. Begitu. Ya, setelah kita mendengar pendapat dari saudari kita ini, Abigail Rebeka, pandangan teman-teman gimana? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat dari Abigail Rebeka ini, atau teman-teman punya pendapat lain tentang cara minum perjamuan? Kalau saya pribadi, ini saya pribadi teman-temannya, saya sependapat dengan dia. Begitu, bukan karena dia teman saya, begitu kan? Saya memang sependapat dengan dia, begitu. Nah, kalau teman-teman punya pendapat lain tentang cara perjamuan, ya boleh di komen di bawah. Tapi kalau boleh teman-teman harus sesuai dengan Alkitabiah ya, begitu. Jangan menurut pendapat saya, atau menurut pendapat dia, atau menurut pendapat sana, menurut pendapat pendeta sini, begitu. Boleh berbagi pendapat, tapi kalau boleh secara Alkitabiah, dan kalau boleh tulis ayatnya di mana, begitu. Kita bukan saling mengajari, tapi saling berbagi, biar pemahaman kita tentang Alkitab ini makin kuat. Karena ini adalah sakramen teman-teman. Baptisan dan perjamuan kudus itu adalah suatu yang sakral bagi gereja, bagi kita kehidupan orang percaya, begitu. Ya, sekian teman-teman. Tuhan memberkati dan salam Maranatha. Oh iya, satu lagi kawan-kawan. Ini dia saya tunjukkan tata cara perjamuan kudus di mana gereja waktu itu saya paling sering ibadah, begitu. Nah, ini dia. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah
Cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah. Mari buka kedua tangan saudara. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. We thank you and we thank you Lord. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur